harus 36 derajat sampai 38. 36 sampai 38. Ada termometer badan karena sebelum mandi harus cukup suhunya. Terus ada kapas bola untuk membersihkan mata sama membersihkan Telinga, mata sama bokong. nggak pakai cotton bud lagi. Jadi telinganya dibiarkan gitu aja. Kalau dulu masih pakai cotton bud, kilik-kilik, sekarang udah nggak boleh. Minyak telon boleh? Boleh. Ya. Sabun? Boleh. Asalkan yang buat bayi Buat newborn. baby oil boleh. Kalau misalnya bayi dulu juga boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah apa tuh? Minyak telon yang panas atau minyak kayu putih. Ya nggak boleh. Balsem. Tunggu sekali. Oke, jadi sertakan ya. Jangan lupa juga ini alkohol swab untuk ini termometernya. Kemudian pakaian ganti 1 set, wastafnya 2, kemudian kain bedong 1. Ya. Oke, biasanya dinas malam tuh yang memandikan tugasnya. Jadi kita udah siap semuanya, alatnya cuci tangan, kemudian kita pakai apron. Ya, cuci tangan berapa langkah sih? Ya, berapa kali usap? 4. Udah denger ya tadi ya? Hah? Enggak kedengeran. Enggak kedengeran ya? Oke, 4 kali usap, 4 kali putaran. Oke, selesai. Terus habis itu, ini kita setting dulu nih bajunya, ya. Yang paling bawah adalah kain bedog. Nah, kain bedog ini kita bentuk segitiga dulu. Nah, bentuknya segitiga lagi nih. Ini panjangkan ya. Terus habis itu bajunya di atas. Ya. Ini kelihatan nih kalau bajunya udah agak apa ya, lentur ya. Ini berarti anaknya bukan anak pertama, mungkin anak kedua, ketiga. Sisa. Ya, maksud sayang kata ibunya. Pampasnya. Siap semua, baru kita taruh di atasnya anaknya. Pakai pepes apa enggak? Pakai. Kalau nggak pakai pepes nanti bocor. Sering-sering bakal sering-sering ngebersihin. Ya. Oke, ini udah semua. Gede banget apa tuh? Udah kita ke ibunya. Ya, assalamualaikum ibu. Segede badan gua. Manda. Mau tidurnya ibu? Iya. Oh, nggak tidur terbang sama bayinya. Biasanya dia sama ibunya kan tidurnya. Kalau baru-baru lahir biasanya dia masih adaptasi, biasanya masih pada nangis, ibunya sering terbangun. Ibunya, iya dia stres, jadinya kok nangis terus ya. Saya jadi nggak bisa tidurnya nyat gitu. Saya takut nanti pas ketiduran adanya ketindihan pada saya misalnya, atau ketiduran ibunya apa-apa. Oh kalau nggak bisa tidur, oke deh bu, bayinya saya ambil ya bu sebentar. Kalau jam 7 saya balikin. Jadi ibu sekarang bisa tidur, bisa istirahat ya. Nanti juga saya mau mandiin bayinya, ya. Oke. Terus habis itu kalau misalnya nanti ibu mau belajar mandiin, diagendakan hari ketiga sebelum pulang ibu belajar mandikan, ya. Oke. Jadi memandikan bayi ini juga salah satu tugas kita adalah kenkes ibunya untuk bisa memandikan bayinya, ya. Tapi untuk hari kedua kita mandi dulu bayinya, hari ketiga baru kita kenkes ibunya. Ya, karena biasanya ibu-ibu baru lahir dia masih berfokus sama dirinya sendiri nih, dia masih sakit pasca melahirkan, sama sakit sama jahitannya gitu ya. Jadi kalau bisa kita kenkes di hari pertama atau hari kedua masih belum masuk, biasanya hari ketiga. Ya. Di bawah ya ibu, dedeknya ya, saya mandiin dulu ya. Ambil nih. Ya, adik kita pergi ke ruang tindakan. Ya, jalan. Ya, di ruang tindakan. Kemudian perhatikan suhu di ruang tindakan bisa dingin banget ya. Matiin dulu AC-nya ya. Karena kita matiin AC-nya, habis itu kita cuci tangan lagi. Nah, habis cuci tangan, kemudian siapin airnya.
haknya. Haknya tadi ibu bilang berapa? 36 sama Kita bawa tuh pakai ember boleh lah, gitu ya. Kalau di sini kurang lebih isinya ini tangan kita, segini tangan kita. Ya. Udah kita isi, udah kita taruh sebenarnya ya. Nah, 38, jangan 36 ya, karena biasanya suka turun suhunya. Jadi kita 38. tinggi, 38. Nah, 38, kemudian kita ambil nih termometer. Belum ya, sama ibunya. Aisyah mulu anjir. Bisa diukur dulu ya, sebelumnya. Yang baru ya, baru ya, Kayak bersihkan dulu. Masih dingin. Biar alkoholnya pada uap dulu. Pinjam ya, sebentar bajunya dibuka ya. ukur suhu dulu pakai termometer. Termometernya di alkohol swab dulu terus dikeringkan. Matanya udah membuka atau enggak. Terus juga tadi sebenarnya pas kita ambil dari ibunya kita tanya terakhir menyusui jam berapa ya ibu. Nah kalau misalnya terlalu jauh menyusuinya kita minta ibu tetap filterin dulu. Ya, namanya berapa? Dan hasilnya 36,8 bagus ya. Oke, kita bersihkan lagi pakai kapas alkohol. Ya, bisa ya. Nah, oke, habis itu kita pakai baju jas ya. Buka baju. Saya pakai pampas ya. Nanti pampasnya juga bekasnya harus kita bentang karena untuk melihat bercairan. Habis bajunya. Tuh nggak kelihatan. Ditimbang dulu bayinya. Nah, 2,8 ceritanya ya. Balik lagi dulu, kita taruh. Itu kenapa bayinya? Diabetes. Udah pindah. Nah, gendong bayi yang pasti ada lehernya sama bokong. Boleh taruh situ aja deh. Ini kita taruh sini. Ya. Ini kemudian kita pakai sarung tangan dulu. Pakai sarung tangan. Lupa sarung tangannya, ya. Boleh nggak pakai sarung tangan? Karena dia masih banyak bekas cairan ketuban ibunya. Kita nggak tahu ibunya. Tapi kalau sekarang ternyata peraturan di rumah sakit pemeriksaan lab termasuk juga gitu ya, HIV, CMF. Jadi kita udah hepatitis, kita yakin bahwa ibunya bersih. Ya kalau dulu itu bukan merupakan sebuah kewajiban. Kalau sekarang ibu-ibu mau lahiran wajib, bahkan malah gratis kalau pakai BPJS. Cek anti HIV, cek hepatitis B, cek CMF serta sitomegalovirus, kemudian torch. Ini sarung tangannya salah. Maklum ini sarung tangannya bekas. Nah, tunggu ya Ade, disiapin dulu ya. Ini tadi ketika kita nuang air panas ke sini, ini jangan lupa dituang air panas juga. Nah, jadi kapasnya berisi air panas. Kita buang dulu. Ya, dibersihkan dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wah masih ada beleknya ya deh. Oke, satu lagi. Sedang. Masih ada nggak ya beleknya? Kalau masih ada ulangin lagi. Nggak boleh. Ya Allah. Boleh kalau misalnya mau diputar gini. Boleh. Tuh.
biar hemat betul. Ini kan ceritanya idealnya kayak gini ya. Nah, wah cantik deh si adeknya. Coba kita lihat ada pupnya enggak? Nah, kalau ada pupnya kita bersihkan, ya. Kita bersihkan, sekali suap. Kalau mau dipakai sisi lainnya boleh. Sekali suap, habis itu pakai satu lagi dari atas ke bawah. Ya. Kita lihat belakangnya juga. Misalnya nggak ada, ya. Atau belakangnya penuh misalnya, ya kita bersihkan juga. Atau bisa juga diangkat begini. Nah, ini kan kata boneka bisa diangkat. Tisu basah nggak boleh. Tisu basah yang ada wanginya itu yang baby itu, nah itu nggak disarankan untuk bayi baru lahir. Ya, kapas aja sama air hangat. Ibu, tapi kalau udah kayak sebulan kayak gitu 0 sampai 3 bulan nggak disarankan. pasti ponakannya. Sebenarnya sampai 3 bulan nggak boleh pakai tisu basah. itu biasanya sering ada kemerahan tuh di sini. Hanya kapas sama air hangat. Ya, bener nggak? Iya. Oke, nah sudah kita pakai wasapnya. Satu wasapnya yang bersih, kasih warna putih. Satu wasapnya buat yang kotor. Ya. Nah, ini kita basahkan dulu. Habis itu kita nah, diusap ya adek. Si adek rambutnya tebal banget nih adek nih. Adek tebal. Jangan lupa belakang telinganya, ya. Oke. Nah, itu dari gini. Oke, sabun ya dek. Kita pakaikan sabun. Kepalanya. Nah, belakang telinga nih biasanya suka nyimpen air ketuban yang ada putih-putihnya. Bukan daki. Ya, kita basahkan dulu tangannya. Badannya kita basahkan. Nah, ini biasanya ada tali pusat. Ya, tali pusatnya sampai kita lihat adakah cairan yang keluar. Ya, apakah ada darah keluar, apakah kering atau lembab kondisinya, ya. Ini dibasahkan. Kemudian boleh kita ganti untuk sabunnya. Nah, ini kita sabunin badannya. Yang paling pasti atau yang harus dilap adalah yang lekukan ini ya, lekukan badan. Karena biasanya di situ bekas cairan ketubannya itu lebih lengket. Oke, nah ada semuanya. Lagi basahin. Kita sampai jaga supaya dia sukunya jangan terlalu kebuka, ya, dia tertutup. Apalagi kalau cowok, nah cowok gampang kucur, kita bisa kena, jadi tutup. Habis itu belakangnya, ya kita belakangnya kita balikin, ambil tangannya, masukin tangan kita, ya, balik. Nah, kita takut kecengklak. Kanan dulu biasanya ya, habis itu baru kita pindahin ke kiri. Ini cuma buat sabun dulu, nanti di sana baru kita bilas, ya. Nah, udah semuanya, kita sabunin, kita bawa. Nih. Nangis ya? Oh, jadi sabun doang ya? Kakinya dulu. Nah, ini jangan lupa megangnya dikunci ketiaknya. Ya, lehernya disangga sama tangan kita, guys. Begitu kita kasih air, ya. Saat memandikan juga sebenarnya saat yang baik untuk pengkajian baik. Kita bisa lihat pergerakan ekstremitasnya, ya. Simetris apa enggak pergerakannya, terus kemudian juga kulitnya bagusnya kan kemerahan ya kalau bayi. Ya. Posisi ekstremitas biasanya semua pada fleksi semua, kalau bayinya yang normal. Kalau misalnya kayak gini lurus semuanya, itu salah nggak bagus. Ya lurus kakinya lurus ya. Ekstremitas fleksi. Tadi sabun semua ya kita bersihkan ya. Ini belakangnya, lehernya.
takut untuk si pusatnya kita kasih air ya. Tapi sakit nggak? Biasanya tali pusat kan sama jepitan ya kan? Ya. Kita balikkan gini, kunci dulu, pindahkan kuncinya. Tangannya mau Ditelusuri diputer. tangan kita, kemudian kunci ulang lagi, baru lepas. Ya, sambil lihat, jangan sampai ketutupan pintunya. Ya. Oke, kita matikan lagi, hati-hati licin ya. Jangan sampai bayinya lepas. Panggilan biasa panggil. Iya, bayi mah pasti nggak bisa diam. Kalau diam berarti boneka. Iya. Karena kalau nangis juga kan bagus buat ini nafasnya dia. Dalam Gede mau. Baliknya ini masukin, tahan begini, kita telusuri. Nah, lagi. Ya, udah selesai ya, Adek. Saya belum diangkat, tiba-tiba dia ya, masukin lagi, kita bersihkan dulu ya. Eotnya di sini. Dan saya tuh ya. Mandi lagi. enggak lah. Ini kita keringkan ya. Sebenarnya tadi harusnya ngantuknya 2 ya. Ini ngantuknya Buka sabu. tadi. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita keringkan. Kemudian tali pusat sekarang perawatannya udah nggak pakai alkohol ya, udah nggak pakai alkohol, nggak pakai dibungkus kasak, jadi dibiarkan gitu aja. Tapi dia harus kering, jadi harus kita keringkan dengan handuk tali pusatnya ya. Oke, terus habis itu pakai minyak telon, boleh pakai minyak telon. Bayi nggak boleh pakai bedak kan? Bedak. Bedak nggak boleh. Kenapa Bu? Kenapa nggak boleh pakai bedak? Masuk ke pernapasan. Dia kan mudah terbang kan? Terus kalau misalnya di sekitar dia pakein malah bikin ini apa iritasi. Bedaknya nempel. Kalau lebih dari 3 bulan udah boleh. Bedak sampai 12 bulan bisa ngelakuin bedaknya. Saya pakai Ya. dipakai bedakin mukanya. Iya. Segini. Ya, kalau saya nggak pakai bedak. Iya. Kalau nggak pakai bedak belum mandi. Tisu basah. Kalau tisu saya pakai kapas. Kalau Jadi aku tetap berkapas pakai doang. itu aja. Pakai ini aja. Jadi selalu ada kapas, kemudian ditutupin. Pakai BB Tinggal cream nanti kalau aja. misalnya dia pun Dimasukin tambahin toples. hangat. Kalau dispenser atau apa yang hangat. Biar nggak ada debu. Ya. Nah, ini sisanya sudah. Oke, kita ambil. Zara, Ya. pakai BB cream aja. Pakai BB cream. Kalau sebenarnya kalau sebenarnya itu masih panas buat bayi bermain ya. Kenapa? Boleh. Bahkan buat perut bayi aja pun sedikit aja. Kalau krim bayi gitu boleh nggak Bu? Yang custom gitu yang skincare. Iya skincare bayi. Body care body. Iya. Body lotion bukan sih? Iya. Kalau misalnya dia yang buat newborn dan udah uji klinis ya silakan aja coba. Tapi kalau pengalaman ibu tiga-tiganya anak ibu pakai minyak telon aja pada ini kulitnya kering. Oh Iritasi. Jadi saya semuanya nggak pakai. Minyak telon nggak pakai, bedak nggak pakai. Ya, oke. Kenapa sih pakai? Nggak pakai minyak telon. Tapi pakai minyak telon. Minyak telonnya dia pakai di kepala. Jadi Badan. Di muka lembek sangat Mbak Ayu. oke, ini kalau misalnya mau pakai pampers ya, tali pusatnya jangan sampai masuk ke dalam pampers. Jadi dilepit. Ya, ini padahal udah paling kecil nih, Dek. Yang newborn. Triple S. Oh iya, tadi salahnya ketika dibawa ke sini sebelum matikan ini dipakai. Jadi ketika kita basahkan nggak langsung ke handuk, situ basahnya. Jadi handuknya harus 2. Tadi kita bawa ke sini udah telanjang. Pas dulu pakai itu ya. Terus kita bawa dari sini. Nah,
alkohol sama bedongnya, taruh di atas handuk ini, kemudian kita sabunin kan basah kan ya. Ya kalau tadi kan ininya basah bekas sabunan, terus kita pakai lagi buat ngeringin, kasihan kembang ininya udah basah tadi. Ya, ceritanya tadi gitu ya, ceritanya. Cara kapan mindahin Bedain apa? berarti ada di bawah. Ya, Sekarang ini. kita megang bayinya. Ya, coba diulang deh, diulang. Rewind. Bentar terus. Nanti kan gini ya. Ini ceritanya luas nih. Nah, kita bawa pakai masker tadi ya. Nah, Medokannya ditaruh di atas handuk. oke. Terus Nah, oke, tadi kan begini ya. Terus itu kita mau basahin Basahin. lap-lap. biasanya Lap bedongnya nih, tetap di basah kan? Udah mau turun ke atas sana. handuk. Oke, kita ambil bayinya. Ya, kemudian kita angkat. Bedongnya diangkat. Pas sudah selesai. Kayu biasa lah ya. Kita lepas nih. Kita buang ke bawah biasanya. Ada yang buat jangan. Ya, jadi kita angkat. Jadi kita angkat. Sekalian bawa ini. Mantap gue dikit doang. Pantat lu banyak. Iya maksud gue gitu. Nempelnya dikit. Dia pempasnya pakai aja ya, Dek. Pempasnya ceritanya ada pakai ya, Dek. Ke besar lagi pempasnya. Oke. Jadi begitu angkat Kegedean. Nah, bayinya sebenarnya dilepas nih. Kalau bawah, salah angkatnya kan gini. Jadi sekalian kita lepas pempasnya. Sekalian buka. Biasanya ada ember besar ya. Bisa dibuka dengan diinjak. Nah, kita cumplukkan ke bawahnya. Nah, gitu ya. Terus kita angkat ke sini, boleh kita keringkan. Oke. Nah, oke, kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, mari kita pakai pampasnya, pakai minyak telon ya. Oke, nah udah kering semuanya, kita ambil. Celananya ke bawah. Ya, iya, celana. Nah, ambil aja yang baru. Ceritanya dan biru. Oh, habis nggak ada lagi. Oke, kita pakai bajunya ya, Dek. Di depan mataku sekarang. Di depan mataku. Nah, ini ceritanya tangannya nggak mau dilekuk. Ya, bajunya kepanjangan ya, Dek. Caranya di depan mataku. Apa ya? Dia nggak pakai gurita. Enggak, pakai gurita. Gurita itu kan menghambat pernapasan perut. Jadi langsung baju aja. Pas dalam nggak boleh. Boleh, ada kas dalam. Ini kita di sini nggak punya kas dalam. Kita sok kas dalam. Iya, sok. Boleh, boleh. Ya, oke. Ya, di rumah sakit kan kita pakai pampers. Karena buat mempermudah kerja kita juga kalau nggak pakai ginian, misalnya pakai apa tuh yang kayak tali. Popok. Iya, yang popok. Kalau di rumah pakai lebih gampang. Gampang ganti-ganti lagi, ganti-ganti lagi. Kalau pampers boleh di rumah sakit juga pakai pampers, tapi setiap 3 jam sekali diganti. Pempas 3 jam sekali ganti. Sedikit kotorannya agak. Iya. Nggak, pampers nggak bahaya. Yang bahaya itu. Bukannya gitu banget. Nah, pampers itu berbahaya kalau misalnya kita prinsipnya pakai jam-jaman kayak tadi bilang 3 jam sekali harus dilihat harus diganti. Nah, kadang sebenarnya bayi itu ada yang cepet BAB-nya belum ada 3 jam, sejam udah ada BAB-nya. Nah, itu harus segera diganti walaupun baru sejam. Itu Ya. Bu kalau misalkan yang diapuk terus kayak dikit ini gitu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Nggak boleh, itu yang bikin pantatnya kemerahan. Jadi gini Kalau bayi itu harus segera diganti. Dia 3 jam itu nggak pup, nggak pipis tetap ganti. kalau 3 jam sekali ya. Oh, mau itu Tapi nggak mungkin 3 jam sekali dia nggak pipis, nggak mungkin. Pasti ada sedikit. kan kalau seandainya Kalau seandainya nggak ada susu-susuin ya. Kalau seandainya ya, Nah, yang paling
sering adalah baru aja di taruh sini udah pipis ya mati lagi bersihin agak ini mandi lagi puasa selesai ya suka aja taruh kayaknya. Oke, kitanya udah pakai pampers, sudah pakai celana ya dek ya. Terus habis itu kita bedong ya. Oke, bedong itu biasanya kalau kepercayaan orang Jawa ya, itu katanya biar lurus, biar cakep gitu ya. Nah, jadi ini kita tangannya kita sampingkan nih tangannya. Ya, habis itu kita kayak gini. Ini tangannya nih katanya tangannya dikeluarin ya. Biasanya tangannya keluarin satu karena dia ada gelang namanya. persiapan sama Mas Yoga. Meli kelar Mas Yoga. Boleh deh. Karena bedongnya pakai jilbab, tangannya di dalam. Tapi kalau bedongnya di tangan dia keluar satu, ya. Iya, karena kita ada gelang mamanya di sini. Ya. Nyimak dong. Biar nggak ketuker. Biar nggak ketuker. Biasanya Ibu kalau nggak di bedong nggak apa-apa Bu? kalau nggak dibedong biasanya kalau bayi baru lahir itu ibunya supaya dia mau gendong dibedong karena kalau misalnya bayinya nggak dibedong dia kecil banget ibunya takut gendongnya Kecil. terus jadi Kenapa takut? Ibu terus kalau misalkan misalnya bayinya kan udah sebulan lebih, terus kakinya tuh suka kayak begini gitu loh. kakinya kenapa Kayak gitu, gitu. Itu bahaya nggak sih Bu? Iya kayak jegang gini. berapa bulan Baru 2 bulan. baru 2 bulan sebaiknya sih diperiksa coba apakah ada pergerakannya Iya, simetris apa enggak pergerakannya mah gerak-gerak, cuman kayak kalau tidur begitu gitu. Nggak apa-apa. Yang begini. Nggak lurus gitu loh. Gimana ya? Iya jadi kakinya tuh nggak lurus. oh memang biasa kan dia fleksi kalau bayi-bayi normal itu dia nggak lurus fleksi tidurnya Kan kalau lurus itu boneka. jadi kayak kodok gitu kan Iya, kayak kodok. Itu nggak bahaya kan? ya. Siap. Terus habis tangannya Nikahnya belum. ya kakinya kita luruskan Yaudah, astagfirullahaladzim. Iya, Ibu kalau bintik-bintik merah gitu, itu dia biasanya reaksi alergi atau abis imunisasi? lagi Apa gara-gara bedak? bisa jadi bedak bisa jadi juga karena adaptasi suhu kalau dalam perut kan biasanya suhunya stabil terus kalau keluar kan suhunya beda Berarti obat ini Pak gimana Bu? obatin apa Ke puskesmas aja gitu ya Bu? kulit kemerahan Pernah ada kayak bintik-bintik gitu? ya pustul itu namanya dalamnya air ya Enggak kayak putih gitu loh, nggak ada air tapi putih. Tapi dia rentusan oh itu berarti ini kena asi nggak langsung dibersihin biasanya ya. Tapi biasanya kalau bayi kalau misalnya ada kemerahan segala macam jangan pakai obat dulu biarkan aja dulu rajin-rajin dikasih air hangat aja dilapin Dibiarin sampai kapan? sampai kalau misalnya tanda dia meluas terus bayinya tambah rewel tanyakan itu suhunya demam ya, kita dokumentasi jangan lupa ya cuci tangan ibu alat dokumentasi ya Tapi itu bayinya boleh pakai wangi-wangian nggak? contohnya wangian kolagen kayak apa namanya minyak bayi gitu ya Iya pokoknya buat wangi-wangian. kalau misalnya bayi baru lahir sebaiknya sih nggak pakai di bedongnya kalau saya aja cuma minyak telon aja nggak pakai di badan karena pengalaman minyak telon apapun di anak saya nggak ada yang cocok jadi malah pada kering kulitnya ini saya pakai sebagai minyak rambut minyak telon hanya sekedar wangi minyak telon kan enaknya enak banget